Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Apa kabar Bu Titi? Alhamdulillah baik. Pak Nur, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, sehat tentunya Bu. Maaf Bu Titi, apakah hari ini ada waktu? Iya, Pak Nur, hari ini saya ada waktu. Ada apa ya, Pak Nur? Jadi begini Bu, saya sedikit ada permasalahan Bu terkait murid saya di kelas. Saya pengen cerita sedikit dengan Bu Titi. Apakah Bu Titi bersedia mendengarkan permasalahan saya? Iya, Pak Nur, saya bersedia. Kalau Pak Nur mau bercerita tentang dengan saya, apa yang diharapkan Pak Nur pada saat perbincangan kali ini? Jadinya Bu, tentunya saya anggap Bu Titi ini adalah seorang guru yang profesional menurut saya. Jadi saya ingin ke depannya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini Bu Titi. Oh, begitu ya Pak Nur. Iya Pak Nur, saya sangat senang sekali Pak Nur bisa berbagi dengan saya. Saya mau bertanya ya Pak Nur, kira-kira masalah apa yang dihadapi Pak Nur? Jadi masalah yang saya hadapi yaitu terkait murid-murid saya di kelas Bu Titi. Oh, murid-murid Pak Nur di kelas. Murid-murid Pak Nur di kelas, emangnya ada apa Pak dengan murid-murid Pak Nur? Jadi gini Bu Titi, di kelas saya itu terdapat banyak murid itu mengalami kesulitan belajar Bu Titi. Oh, kebanyakan murid Bapak kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami murid-murid Bapak itu disebabkan karena apa, Pak? Tentunya ada beberapa faktor Bu yang mendasari tersebut Bu. Eh, Salah satunya yang kemarin sudah saya tanyakan kepada anak-anak, itu katanya ketika anak-anak itu berangkat pagi, banyak yang belum sarapan Bu Titi. Oh, begitu, Pak Nur. Nah, selain itu, apalagi Pak Nur? Mungkin kalau saya gali lebih jauh Bu, tidak hanya faktor sarapan saja, memang ada beberapa anak itu yang penerimaan mereka tuh sulit ketika mengikuti pembelajaran. Oh, iya. Tadi Pak Nur kan menyebutkan anak-anak itu kurang memperhatikan pada saat pelajaran karena anak-anak belum sarapan. Kemudian anak-anak itu eh, karena lemahnya dalam belajar. Terus menurut Pak Nur apalagi sebabnya? Jadi hal yang pertama Bu, nanti tentunya yang jadi masalah ini tentunya dukungan dari orang tua Bu. Oh, begitu, Pak. Nah, terus rencana-rencana Pak Nur, apa Pak Nur untuk mengatasi anak-anak agar fokus di dalam pembelajaran Pak Nur? Jadi hal yang pertama akan saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan tadi Bu, tentunya karena sarapannya itu di rumah, tentunya saya harus kerjasama dengan orang tua Bu. Saya akan selalu mengingatkan kepada orang tua anak-anak agar bagaimana pagi-pagi banget anaknya biar sarapan ya, biar nanti di kelas anak-anak juga bisa konsentrasi. Kemudian untuk anak-anak yang daya serapnya rendah Bu, saya akan memberikan bimbingan tambahan di luar jam pelajaran Bu Titi. Iya, Pak Nur, rancangan Pak Nur itu bagus sekali. Yang dimana untuk memusatkan pembelajaran tadi Pak Nur menyebutkan bahwa yang pertama Pak Nur itu eh, mengingatkan anak untuk sarapan, berkolaborasi dengan orang tua, Orang tua. kemudian juga menambah jam pelajaran bagi Pelajaran. anak. Itu menurut Pak Nur itu menambah jam belajarnya itu yang gimana Pak Nur? Jadi rencana kedepannya Bu ya, nanti anak-anak untuk yang kurang ya, nanti akan saya berikan jam pelajaran tambahan ketika siswa-siswa lain sudah pulang, gitu Bu. Iya, bagus sekali ya Pak Nur. Kemudian apa komitmen Pak Nur untuk rencana Pak Nur tersebut agar berjalan dengan lancar? Tentunya Bu, saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya buat tadi secara kontinu. Jadi program seperti ini saya punya keyakinan Bu, kalau hanya sekali saja pasti tidak efektif efeknya. Jadi akan saya laksanakan terus-menerus, konsisten dan berkelanjutan sampai memang nanti terlihat perubahan pada anak tersebut Bu Titi.
Wah, bagus sekali Pak Nur. Nah, Pak Nur, menurut Pak Nur itu teman-teman Pak Nur di sekolahan siapa saja yang terlibat Pak Nur untuk Jadi komitmen Pak Nur? oke, karena ini di lingkupnya sekolah, Bu, yang pertama nanti pasti saya harus izin dengan kepala sekolah dulu. Yang kedua, karena kelas saya adalah kelas rendah, Bu Titi, jadi nanti saya harus komunikasi juga dengan orang tua. Biar apa? Soalnya urusannya dengan menjemput. Jadi kalau orang tua itu tahu anaknya ada jam pelajaran tambahan, agar nanti jemputnya tidak buru-buru. Mungkin begitu, Bu Titi. Iya, bagus sekali Pak Nur. Pak Nur, lalu tindak lanjut apa yang akan dilakukan Pak Nur untuk kedepannya? Ya, tentunya Bu, saya akan menjalin komunikasi dulu yang erat dengan orang tua ya. Dan saya akan menjalin komitmen itu agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid saya nanti ya. Jadi tidak hanya saya, orang tua di rumah pun juga akan memberikan pengertian kepada anak-anaknya, Bu. Iya, bagus sekali rencana-rencana Pak Nur. Saya doakan semoga rencana yang Pak Nur rancang dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin, amin. Pak Nur, untuk pertemuan hari ini, bagaimana perasaan Pak Nur? Alhamdulillah Bu Titi, setelah saya bisa komunikasi dengan jenengan ya, perasaan saya sekarang terasa plong Bu, lega ya. Jadi saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Memang beberapa hari ini saya sudah berpikir, saya mau cerita dengan siapa. Kok kebetulan saya lihat-lihat kok ada Bu Titi yang di sini kelihatannya bisa memberi solusi pada saya. Jadi saya beranikan diri untuk komunikasi dengan Bu Titi. Gitu Bu Titi. Iya, Pak Nur. Alhamdulillah sekali saya dapat dipercaya oleh Pak Nur untuk mendengarkan masalah Pak Nur. Ini adalah suatu perbincangan yang luar biasa sekali ya Pak Nur. Semoga apa yang direncanakan Pak Nur dapat terlaksana dengan baik Pak Nur. Amin, amin, amin. Insya Allah Bu, saya akan terus membimbing anak-anak saya nanti. Ya, Pak Nur, mungkin ada hal yang lain ditanyakan? Nah, sementara cukup, terima kasih ya Bu Titi. Iya, sama-sama.